worship His. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Deborah Supit. Saya dari kelas 2 Manajemen Bisnis 4. Pada saat ini saya akan membahas tentang topik 1 yang berjudul Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia. Agama dalam pengertiannya berasal dari dua kata, yaitu A dan gamma. A berarti tidak, sedangkan gamma berarti kacau. Jadi, jika disatukan, agama berarti tidak kacau. Selain berasal dari dua kata, agama juga berasal dari tiga kata, yaitu A, gam, dan A. A merupakan awalan yang artinya tidak, sedangkan gam merupakan kata dasar yang artinya tidak pergi atau tetap, dan A merupakan akhiran atau hanya merupakan kata sifat. Agama adalah kepercayaan yang tidak kacau atau tidak pergi, tetapi bersifat tetap atau kekal. Adapun pengertian agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang berporos atau berpusat pada Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Adapun fungsi agama dalam kehidupan manusia. Pertama, sebagai sistem nilai yang membuat norma-norma tertentu. Kedua, agama memberikan kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas. Tiga, agama dapat mendorong manusia dalam melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilatar belakangi oleh keyakinan agama yang dinilai memiliki nilai kesucian dan ketaatan. Demikian pembahasan tentang agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafael Rantung dari kelas 2 MB4. Pada saat ini saya akan membahas mengenai topik 2, yaitu Allah dalam kepercayaan orang Kristen. Banyak yang bertanya, apakah orang Kristen mempercayai 3 Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Kita orang Kristen mempercayai satu Tuhan, tetapi mewujudkannya dalam 3 cara, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah Tuhan atau Sang Pencipta. Bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Allah Pencipta adalah Sang Pribadi yang Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus atau Allah Anak. Dia adalah Tuhan sebagai penyelamat. Dalam ajaran Kristen, ajaran tentang keselamatan dan Allah sebagai penyelamat, khususnya dalam Yesus Kristus, mempunyai tempat yang sangat penting dan sentral. Sesungguhnya agama Kristen lahir karena kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat. Keselamatan dianggap sebagai kelepasan dari kuasa jahat dan kepemilikan atas berkat-berkat khusus. Dan yang terakhir, Roh Kudus. Dia adalah Tuhan sebagai pembaharu. Hubungan keterlibatan manusia dengan Allah adalah yang pertama, kagum, dan kedua, heran, dan yang ketiga, bangga. Demikianlah. Perkenalkan, nama saya Angelika Minekusoy dari 2MB4. Saya akan menjelaskan tentang topik 3, manusia menurut ajaran Kristen. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah menurut kesaksian Alkitab adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah atau Imago Dei. Imago Dei memiliki pengertian yang luas. Manusia punya kekhususan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk rasional. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk etis. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 23, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dalam kitab Kejadian ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu 1. Manusia adalah hasil ciptaan Allah.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain atau unik. Yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah, perkenalkan nama saya Kristianto Natuon dari kelas 2MB4. Di video kali ini saya akan membahas topik 4, yaitu mengenai etika dan pembentukan karakter Kristiani. Etika dalam bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau adat yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Sedangkan moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip, tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang. Moral atau aturan-aturan yang mengenai sikap dan perilaku manusia. Demikian pembahasan saya mengenai topik 4. What a beautiful name.